Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara, melalui program ini saya bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan untuk mengelola program ini gitu, sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya percaya setiap orang yang diberkati juga rindu untuk menjadi berkat. Karena itu saya ajak setiap umat Tuhan yang sudah terberkati melalui program Bible and Coffee ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk membagikan kembali melalui sosial media kita masing-masing, sehingga ada banyak umat Tuhan juga boleh mendengarkan firman, dikuatkan, diteguhkan, bahkan dituntun dalam setiap rencana Tuhan. Karena kita ada untuk menjadi berkat buat banyak orang, menguatkan orang. Dan Alkitab katakan saling bertolong-tolonganlah engkau menanggung bebanmu, iya kan? Dan saya juga mengucapkan selamat bergabung kepada setiap umat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dan mendengarkan program Bible and Coffee ini, sudah dikasih dalam Tuhan. Setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, renungan singkat ini saya bagikan di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Kiranya juga boleh menjadi berkat buat setiap umat Tuhan ya. Jika program ini, channel ini memberkati saudara, saudara bisa juga klik tombol subscribe sehingga ini bisa mensupport channel ini untuk tetap terus ada. Juga bisa klik tombol lonceng ini untuk memberitahukan setiap kali ada renungan-renungan singkat yang saya bagikan di YouTube channel ini. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan ada dalam hidup kami. Dan kami berterima kasih bahwasanya setiap hari Tuhan mengarahkan kami, Tuhan menuntun kami dan membawa kami masuk dalam seluruh rencana Tuhan. Saat yang indah ini kembali kami akan mendengarkan sebagian pada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Nabi Yesaya mengalami tekanan yang begitu berat dalam kehidupannya, sehingga jadi sekalipun dia seorang nabi yang dipakai Tuhan, dia pun mengalami tekanan hidup ya. Apalagi kita gitu kan, anak-anak Tuhan yang hidup di zaman sekarang, yang Alkitab katakan bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita mengalami kesusahan, kita mengalami kesukaran demi kesukaran. Sama, Yesaya pun mengalami hal yang sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sehingga ketika Yesaya mengalami tekanan ini, Yesaya mengalami pergumulan ini, maka dia bilang seperti ini sama Tuhan. Saudara perhatikan dalam Yesaya 25 ayat yang keempat. Yesaya bilang begini, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik, sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Yesaya bilang sama Tuhan, Tuhan, engkau sebagai tempat pengungsian orang-orang lemah. Tuhan, engkau tempat pengungsian orang miskin dalam kesesakannya. Saudaraku, saudara tahu tempat pengungsian apa? Tempat di mana kita merasa tempat itu tuh aman gitu loh. Ada banjir, maka kita mengungsi ke tempat yang tinggi. Kenapa mengungsi ke sana? Karena tempat itu menurut kita aman. Ada gempa bumi, ada tanah longsor, ada gunung meletus, kita mengungsi ke tempat yang aman. Jadi Tuhan adalah tempat di mana kita merasa aman. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan, tempat di mana saya merasa aman. Kalau di mana-mana tempat engkau sudah tidak lagi merasa aman, kalau segala penjuru di dunia ini engkau sudah tidak merasa lagi tenang dalam hidupmu, engkau harus cari Tuhan waktunya. Untuk apa? Untuk engkau jadikan dia sebagai tempat pengungsian. Tempat di mana engkau merasa tempat ini adalah tempat yang teraman. Tempat ini adalah tempat yang terbaik. Ayo lari ke Tuhan. Firman Tuhan katakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Dalam kehidupan kita, saudara dikasih dalam Tuhan, ada tempat-tempat yang gak aman. Ada tempat-tempat yang membuat kita tempat ini menjadi tempat situasi yang membuat susah, keadaan yang membuat rumit. Tetapi kita percaya ketika kita cari Tuhan, kita lari ke Tuhan yang menjadi tempat pengungsian, maka kita aman, kita tenang, kita kuat, kita bisa lewati, kita bisa hadapi. Jadikan Tuhan tempat pengungsianmu dimanapun
engkau berada, kemanapun engkau melangkah, apapun yang engkau hadapi dan alami hari-hari ini. Ketika kita menjadikan Tuhan tempat pengungsian satu-satunya, maka engkau akan melihat sungguh Tuhan kita dapat diandalkan. Dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 33 dan 34. 2 Samuel 22 ayat 33 dan 34. Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian, maka kita kuat, saudara. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat pengungsian, maka jalanmu rata. Maksudnya apa jalan rata? Betul ada ombak, betul ada gelombang, betul ada kerikil, betul ada kesusahan, ada penderitaan. Tetapi ketika engkau jadikan Tuhan sebagai tempat pengungsianmu, Alkitab katakan engkau akan melihat jalanmu rata. Kenapa? Karena Tuhan berjalan di depanmu. Selama Tuhan berjalan di depan kita, kita akan lihat Dia akan meratakan gunung-gunung, mematahkan palang-palang besi, membukakan pintu-pintu. Amin. Ayat 34, Dia Allah yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Wow. Jangan manusia engkau jadikan tempat pengungsian. Jangan kedudukan jabatan hartamu engkau jadikan tempat pengungsian. Saudaraku, itu tidak akan bertahan lama. Saya ulangi sekali lagi. Manusia, kedudukanmu, jabatanmu, kekayaanmu, harta bendamu, ketika engkau jadikan sebagai tempat pengungsian, tempat engkau merasa aman, tempat engkau merasa tenang di sana, itu tidak akan pernah bertahan lama. Jadikan Allah satu-satunya sumber tempat pengungsian kita. Karena Dialah Allah yang empunya langit dan bumi. Di sana, di depannya, kita tenang, kita kuat. Karena Tuhan menyertai kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih. Karena hari ini kami diingatkan, siapapun kami, apapun keadaan kami masih bisa diperhadapkan dengan keadaan sukar. Kami masih bisa diperhadapkan dengan keadaan yang tidak baik. Kami masih bisa diperhadapkan dengan tantangan masalah. Tapi ketika kami jadikan Tuhan satu-satunya tempat pengungsian kami, tempat kami merasa aman, tempat kami merasa tenang, maka kami bisa melewati segala sesuatunya. Bapak, hamba berdoa secara khusus buat umatmu dimanapun mereka berada, yang hari-hari ini sedang memerlukan tempat untuk mengungsi, tempat di mana mereka merasa aman, tempat di mana mereka merasa tenang. Bapak, hamba berdoa hari ini firman termaterai dalam hati mereka dalam nama Yesus. Setiap kami dijamah, setiap kami dilawat Tuhan, setiap kami dipulihkan, kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di tempat di mana kami mengungsi, ada nama Tuhan menara yang kuat. Dan kami tahu, kesana orang benar berlari dan dia menjadi selamat. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Sebab kami percaya disampaikan firman disembuhkan mereka. Mereka yang hari-hari ini juga sedang mengalami jalan buntu. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan bagi mereka. Izinkan mereka melihat campur tangan Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa dan mengucapkan berkat. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Jadikan Tuhan satu-satunya tempat pengungsian kita. Tempat di mana kita merasa aman. Tempat di mana kita merasa tenang. Dan tempat di mana kita mengalami damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita.